Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Iya, saya juga sebenarnya baik Pak. Dengan kalian ya. Walaupun kita bertatap, apalagi Kak. Makin soal kami. Ya, amin Pak. Amin. Am sehat ya Am ya. Alhamdulillah Pak sehat. Bapak gimana sehat? Alhamdulillah. Salam buat Ibu Bapak. Baik, terima kasih Am. Maaf, semoga menjadi anak yang soleh ya Am ya. Amin. Baik, anak-anak sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, untuk lebih menyemangatkan hari ini, Bapak ada sesuatu yang baru nih. Kalian ingin tahu tidak? Ya Pak. Itu ya, Pak. Ya. Oke, Bapak ini terbantu nih. Ya, jadi biar hari kita dimulai pembelajaran ini, kita ada semangat dalam diri kita. Bagaimana bisa saya mulai ya anak-anak sekalian? Siap. Ya, Pak. Sekarang saya coba ya. Mentari pagi begitu hangat. Ayo, mana jawabannya nih? Saya ulang ya. Jadi ketika saya mengatakan satu kalimat, kalian bilang apa? Kalian bilang apa? Mantap. Ya, oke ya. Matahari begitu hangat, mentari pagi begitu hangat. Cakep. Itu maksud saya. Oh gitu. Ya, oke, kita mulai ya. Pak Guru. Ya. Siapa? Mentari pagi begitu hangat. Cakep. Pagi hilang begitu cepat. Keren. Berangkat ke sekolah dengan semangat. Cakep. Semoga ilmu bermanfaat. Ya. Mantap. Seperti itu ya. Iya. Itu baru satu pantun nih. Jadi saya Pak Guru. Ya. Kalau pantun biasanya Azmi yang jago Pak Guru. Betul Pak. Azmi Pak jago. Ya. Ini saya yakin Azmi paham nih. Iya. Ya. Saya boleh Pak. Buah nangka, buah kedondong. Minta dong. Ya. Boleh, mangga. Silakan Azmi, apakah ada pantun? Baik, saya pantun Pak. Ya. Sudah besar badan kecil, beramai-ramai bermain-main dengan si tupai, rajin belajar di waktu kecil, sudah besar menjadi pandai. Makasih Pak. Ya, saya berharap ini adalah motivasi kalian nih. Ketika mulai pembelajaran baru, ada yang berpemikiran kalian bahwa ini adalah tujuan utama kalian menuntut ilmu adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ya, nah itu saya berharap dengan memulai ini kalian bisa lebih semangat lagi. Ya, untuk kembali daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Ya, oke. Kemudian sebelum saya juga, ya saya berharap semoga hari kita penuh keberkahan. Ini anak siswa kita ini Aam yang dari pesantren ini, saya berharap mohon dibantu doa ini rekan-rekan supaya menjadi anak-anak yang bermanfaat nih. Paham? Ya, Baik, tolong baik, ketua kelas Bapak. mulai dengan doa ya pembelajaran ini. Baik Bapak. Ya. Baik teman-teman sekalian, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar supaya yang kita dapatkan pada hari ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi kita umumnya, bagi keluarga dan semua pada umumnya. Dengan menundukkan kepala berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas doanya ya. Sama-sama Bapak. Semua ya. Ya, sebelum mulai lagi, sebelum saya absensi, kita ini kan belajar di classroom ya, yang seperti biasa. Jadi saya tidak perlu menyampaikan link lagi ya, karena sudah masuk. Cuman saya ingin mau ngecek dulu nih sebelum saya absen. Ini masih ada beberapa
masih beberapa siswa yang belum masuk ini. Coba Pak Daniel mana nih Pak Daniel? Pak Daniel kok nggak ada ya? Oh, ya. Ini Daniel minta tolong itu kameranya tolong diaktifkan Daniel biar saya paham. Siap, saya aktifkan Pak. Sebentar lagi ini. Nah ini yang cantik juga ada satu lagi yang nggak kelihatan nih. Satu lagi siapa ini selain Nani yang satu lagi? Izin Pak listrik. Reki Pak, Izin Pak, ini ada kendala di listrik Pak, jadi Ya. nggak bisa ditampilkan Pak. Oh iya. Ya, oh ya. Telepon ibunya Pak, takut alasan itu Pak, ya, Reki, Pak. Pak. Ya, alasan tuh. Ya. Pak. Ya, telepon ibunya Pak, takut alasan itu. Ya. Benar gak mati lampu? Nah, benar ini namanya tanggung jawab ketua kelas ya. Jadi benar-benar melihat teman-temannya. Ya, makasih. Udah ngingetin nih. Ya, oke. Ya, alhamdulillah ya sudah muncul semua ya. Oke, saya akan share screen untuk meng-share link absensi ya yang sudah di Classroom. Belum ada Pak? Belum ada ya, sebentar ya. Oh belum. Belum muncul nih. Sabar lah Pak. Iya ini ya. Ya sama. Belum ada ini. Tapi nggak sampai di kelas lah. Kayaknya nyangkut ini Put ya. Nyangkut ini ada. Pak Guru kayak ninja ya. Biar aman kita Pak, tetap aman anak-anak sekalian. Karena kan di masa pandemi ini memang kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Kesehatan. Ya, betul, seperti itu. PPT-nya mungkin nyangkut di gateway kali ya. Oke, masih belum ya? Belum Pak. Iya. Belum Mungkin belum ya. agak sabar ini Pak, pengen lihat. Nggak sabar ya. Tapi saya yakin kalian sudah buka di di Google Meet-nya ya. Saya sudah sampaikan di situ ya absensi kita. Saya berharap kalian benar-benar mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Oke, terima kasih yang sudah absensi. Saya sudah cek semuanya sudah masuk. Ya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan mereview dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya, saya berharap ketika saya mereview, kalian ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena ini adalah indikator saya untuk melihat apakah kalian sudah benar-benar menguasai materi yang lalu. Jadi kalau kalian tidak bisa menjawab dari review saya, mungkin saya nggak akan meneruskan pembelajaran ini. Ya, kenapa? Ya, saya berharap ini review kita. Ya, saya memberikan semangat kalian bahwa pembelajaran yang kita lakukan hari ini selalu berkaitan dengan hari yang lalu. Oke, barangkali ada yang bisa bantu Bapak? Materi yang kemarin saya sampaikan sebelumnya tentang apa ya? Saya Pak vektor kayaknya Pak ya. Ya, ada yang bantu saya? Saya Pak itu Corel Draw ya. Oh, Reki ya, baik Reki, Corel Draw ya. Ya, ini masih bahasa mentah nih. Kira-kira apa lagi ada yang bisa ditambahkan ya dengan bahasa Corel Draw ini? Mungkin ada. Corel Draw itu aplikasi untuk mengolah gambar Pak. Ya, alhamdulillah sudah mulai lengkap. Ada yang menambahkan lagi? Gambar XP Pak, tambahin itu XP. Gambar vektor, ya. Azmi menambahkan apa? Bukan gambar bitmap. Aplikasi yang bukan untuk gambar bitmap Pak. Ya, Itu Corel Draw. betul. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan Reki, Ade, Aam, dan Fauji itu merupakan materi yang sudah disampaikan yang lalu. Ya, jadi yang lalu kita menyampaikan tentang pengenalan program mengolah gambar berbasis
vektor. Ya, jadi program itu adalah untuk membuat salah satunya untuk membuat poster. Ya, tetapi dengan berbasis vektor. Ya, salah satunya softwarenya yang digunakan adalah CorelDRAW. Ya, oke. Sebelum saya lanjut lagi, ada satu lagi pertanyaan saya mengenai materi yang kemarin. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak versi dari CorelDRAW itu versi berapa saja yang kalian tahu? Ada X5, Ya, 7. ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang satu ada 3 orang dan 4 orang. Jadi yang pertama kelompoknya Aam. Ini Aam kita gabungan Daniel, Ricky, kemudian Hasan, Ade dan Azmi. Kita satu kelompok nih, Oki. Nah, cocok kan? Ya, kemudian Cocok. ya, kelompok yang ketiga ya, Apa aja, Am? Gak tahu Ki, mungkin nanti kita tanya lagi Pak Heriki. ya. Oke, saya lanjut lagi ya, nanti saya jelaskan lagi. Jadi kelompok yang ketiga adalah Hikma, Anina, Yantrikus, dan Putu. Ya, berarti ada kelompok nih. 1 3 orang, 3 orang, dan 4 orang. Ya, nanti kita akan diskusi nanti. Ya, jadi Seimbang berarti Pak ya. ya kita harus Untuk seimbang. saya seimbang. Seimbang dua-dua ya, Putu ya. Ya, Ya Pak. oke, yang ganteng 2, yang cantik 2. Jadi pas banget. Yang cantik 2 ya Pak ya? Iya, udah 2. Ya, kayak Oke. Aam tadi katanya Ya. keroyokan Pak. Itu kalau anak kelas 2, kelas 11 tuh memang begitu. Ya, sekarang kan kita kelas 11 nih, kelas 10 masih belum memahami masih baru saling mengenal. Oke ya, jadi itu kelompoknya yang akan kita bagikan. Untuk itu marilah kita Belum punya pacar Pak, kelas 10 Pak. Oh belum, masih kenalan. Kita masih belajar aja. Kita harus fokus nih. Fokus untuk mencapai cita-cita kita dengan menuntut ilmu. Baik anak-anak sekalian ya. Kita mulai untuk materinya. Mohon nih. Pak Guru, file sepertinya ada gangguan jaringan nggak Pak Guru ya? Di sini sih alhamdulillah sih Pak, aman Pak. Aman. Di tempat Hasan bagaimana kondisinya? Pak Guru Tempat gambarnya saya- nggak bergerak Pak Guru, suaranya Iya, doang, gambar Pak Gurunya nggak bergerak. Oh, Bergerak, iya. dia apa Iya, sama? iya. Agak Makanya saya kresek-kresek bingung. Pak, agak kresek-kresek Dulu. di sini Pak. Iya, Gak jelas suaranya. iya. Baik. Mungkin pengaruh dari masker kali Pak. di freeze kali, Baik, di freeze kali ya. saya coba ya. Ya ini mungkin Azmi yang hack kali Pak, di hack sama Azmi ini kali Pak. Iya, Iya. tapi nakal sih. Ada nggak bisa Saya saya coba mah. tidak menggunakan efek ya. Sebentar saya coba tidak menggunakan efek, apakah itu berpengaruh? Oh, ikannya Efek bergerak gen tuh Pak Pak. Guru ikannya. Ya, Efek gen. baik. Kebanyakan ikan. Sudah terlihat semua? Siap, sudah Pak. Sudah ya. Apa nggak bergerak? Ya, saya akan coba share screen. Saya belum Pak. Belum ya? Tidak bergerak, tuh, Pak. Bagaimana? Gambarnya tidak bergerak itu. Coba Pak. tidak Tidak bergerak. Diam aja tuh Pak. Aduh. Saya Iya. mendengar di sini jelas ya. Coba off cam dulu Bapak kali, tidak off cam bergerak. dulu, ntar off lagi Pak. Bentar, saya coba off dulu ya. Ini kendala seperti ini kita nggak bisa memprediksi ya. Padahal tadi normal saja. Betul Pak. Ini nggak ada Pak di saya Pak. Ya, Mungkin karena jaringan di saya juga mungkin ini Pak. ya. Gimana? Terdengar? Suara ada Pak, suara ada. Suara ada ya, tinggal gambarnya ya. Iya Pak. Oke, sebentar. Ini ada. Berarti ini mempengaruhi, tapi apakah Mas sudah muncul gambar saya?
Iya. Ya. Nah, baru kelihatan bapaknya Baru ganteng. kelihatan Alhamdulillah. Ya, ada Pak, Ya, ada. Ya, Sekarang bergerak Pak. ketemu dengan siswa-siswa saya ini. Mungkin Ya. pengaruh YouTube-nya baru diturunin tuh Pak. Kita lanjutkan ya dengan materi yang akan kita sampaikan. Good. Baik, anak-anak Ya, sekalian, ini apakah sudah semuanya. terlihat? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Ya. Oke. Jadi materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah yaitu tentang media mata pelajaran dasar desain grafis. Ya. Kemudian KD-nya pengetahuannya adalah menerapkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap. Nah, kemudian IPK pengetahuannya adalah menerapkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap. Kemudian IPK pengetahuan yang keduanya adalah menggunakan perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap. Ya, itu adalah tadi dari pengetahuan. Kemudian KD keterampilannya yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Sedangkan IPK keterampilannya adalah mempersiapkan perangkat lunak gambar bitmap. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Oke. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini ya secara pengetahuan saya berharap kalian mampu menerangkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap yaitu program Photoshop. Jadi saya berharap nih setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan dan menerangkan apa sih bagian-bagiannya yang terdapat dalam perangkat lunak itu seperti apa. Nanti dari mulai menu, dari mulai tools, kemudian sampai dengan area kerja, kemudian layar. Ya, saya berharap setelah mempelajari ini kalian bisa memahami hal itu. Oke, kemudian yang kedua mendemonstrasikan fitur perangkat lunak pengolah gambar bitmap dengan benar. Ya, artinya berarti kalian bisa mengoperasikan, ya, bisa mendemonstrasikan apa yang sudah kamu pahami, kamu praktekkan, kamu coba, ya, kamu operasikan. Ya, itu tujuan pembelajaran dari sisi pengetahuan. Kemudian dari sisi keterampilannya, saya berharap, Bapak berharap anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik bisa mempersiapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Ya, jadi artinya begini. Jadi kita ini kan sebagai pengguna. Jadi kita ingin menggunakan software Photoshop nih. Itu kan pasti setiap program itu memiliki spesifikasi tersendiri. Ya, berbeda dengan antar software satu dengan software yang lain itu selalu berbeda spesifikasi yang dibutuhkan. Tidak jauh-jauh, contohnya misalkan seperti CorelDRAW, ya, dengan Photoshop. Walaupun sama-sama memiliki program untuk pengolah gambar, tetapi spesifikasi yang dibutuhkannya, ya, itu berbeda. Jadi maksud saya komputer yang bisa digunakan ini spesifikasinya apa sih? Nah, maksud saya setelah ini kalian bisa menentukan, oh saya mau menggunakan Photoshop nih, berarti saya harus menggunakan komputer yang spesifikasinya misalkan namanya prosesornya Vertuo minimal misalkan, terus memorinya berapa, 2 GB atau harddisknya berapa. Nah, itu harus disesuaikan, ya.
supaya ketika kalian menjalankan program tersebut kalian tidak lancar menggunakannya. Ya, yaitu yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar. Nah, Bapak mengharapkan setelah kalian bisa menyesuaikan ya perangkat yang dibutuhkan baik secara software maupun hardware, kalian bisa mengoperasikan. Ya, karena kalian kan masih kelas 1 nih, sifatnya hanya pengenalan saja dulu. Seperti tools ya, kemudian areal kerja, menu, semua itu kalian pahami betul, kalian kenali betul. Untuk apa? Untuk memulai mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Ya, jadi yang pertama kalian mampu mempersiapkan. Yang kedua, setelah dipersiapkan sudah sesuai, kamu bisa menggunakan program Photoshop dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, dari sini ya, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya, silakan. Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai efek-efeknya barangkali kalau misalkan perangkat lunaknya. Iya Pak. Ya. Gini Pak. Saya mau nanya ini Pak. Kalau untuk aplikasi Adobe Photoshop itu Pak ya, speknya itu Aplikasi? ya untuk aplikasi Adobe gitu Pak, untuk pengeditan gitu. Nah, aplikasi yang Ya, spesifikasinya maksudnya ya. Bukan aplikasi Pak, maksudnya gini, spesifikasi Baik. Pak ya, spesifikasi komputernya atau laptopnya itu harus gimana Pak gitu. Kedengaran nggak Pak? Saya boleh bantu jawab, Pak? Halo, Putus apa? ya. Halo Pak Guru. Terdengar ya? Udah. Terdengar? Bisa kedengaran pertanyaan saya nggak Pak? Ya, jadi spesifikasi ya nanti akan saya jelaskan juga di bagian selanjutnya. Jadi artinya kalau kalian bertemu di awal, berarti kalian sudah mulai masuk nih. Saya mencoba menstimulus, ternyata kalian menanggapinya. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, Am ya. Pertanyaan Am ini akan Siapa? saya bahas setelah nanti materi selanjutnya. Ya. Ya, oke. Materi pokok pada pembelajaran hari ini adalah perangkat lunak pengolah gambar. Nah, apa sih perangkat lunak pengolah gambar? Apa aja sih programnya? Nah, ini kita bicaranya masih umum ya. Makanya saya tidak memberikan satu definisi di sini, tetapi saya hanya memberikan simbol. Yang satu simbol CorelDRAW, yang satu dengan simbol Photoshop. Ya, kenapa? Saya ingin kalian berpikir ini PS apa ya, lambang apa ya. Jadi saya tidak langsung memberikan satu definisi karena di sini sifatnya masih umum. Ya, perangkat lunak pengolah gambar adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah gambar. Bisa saja penggabungan antara gambar teks dengan gambar. Ya, itu dengan menggunakan aplikasi yang saat ini sudah banyak digunakan. Ya, di sini ada logo CorelDRAW dan Photoshop. Artinya berarti di sini program yang digunakan, yang banyak digunakan untuk mengolah gambar adalah CorelDRAW dan Photoshop. Ya, oke. Kemudian, oh iya, sebelum saya lanjut nih, kira-kira mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui perangkat-perangkat pengolah gambar yang kalian ketahui selain dua program ini? Ayo, saya berharap kalian sudah mencari materi-materi. Kan ini materinya sudah saya sampaikan awalnya ya, secara singkat. Ya, ketika pertemuan kemarin terakhir saya sudah menyampaikan untuk materi yang hari ini saya sudah sampaikan. Nah, saya harap kalian sudah juga
mencoba-coba cari materi tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira perangkat lunak pengolah gambar selain Draw dan Photoshop apa saja? Saya Pak. Ada Illustrator Pak. Ya, ya, Putu. Paint Pak. Oh, Paint, ya, oke, Paint ya, Putu ya. Ya Pak. Oke, Paint ada pakai itu Pak. Ya, ada lagi? Saya Pak, Yanrikus. Oh iya, Yanrikus, apa Yanrikus? Jim sama Inkscape. Jim. Inkscape, ya betul. Sekarang lagi populer itu Inkscape tuh ya. Itu bisa digunakan di apa namanya di handphone juga ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nanya Pak. Oke. Ya. Kalau misalkan filter di HP merek itu Pak, biasanya kan ada yang wajahnya hitam tiba-tiba jadi putih, itu masuk ke kategori gini nggak Pak? Editing. Kan Ya. otomatis tuh yang jerawatnya banyak tiba-tiba hilang gitu Pak, yang hitam jadi putih gitu Pak, yang putih jadi nggak kelihatan Pak gitu Pak. Di Instagram tuh, Instagram. Ya. Baik. Ya, ini pertanyaannya sudah kita naik tingkat nih. Kalau tadi adalah pertanyaan apa namanya tentang software penggunaannya, tetapi sekarang sudah ada pertanyaan tentang fungsinya. Artinya untuk editing di kelas 10 ini ya, yang kita lakukan adalah pengenalan dahulu. Ya. Tes. Apakah terdengar rekan-rekan? Terdengar Bapak. Putus Ya, Bapak. Dengar ya. Baik. Jadi yang tadi ditanyakan Putu ya, itu merupakan sudah masuk tingkat editing ya, tetapi untuk saat ini kita masih berbicara tentang pengelolaan gambar. Tapi saya salut. Artinya apa? Berarti yang kemarin materi yang saya sampaikan secara singkat, kalian bisa sudah mencari materi-materi yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Putu. Ternyata kamu sudah lebih tinggi di antara rekan-rekan. Ya, saya berharap yang lain-lain juga nih, Azmi juga, kemudian Ade juga, ya bisa mengikuti apa yang Putu sampaikan. Sudah mulai mendesain. Padahal kan kita masih kelas 10 ya, masih pengenalan. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian materinya akan saya lanjutkan. Kemudian materi pokok yang kedua adalah mengolah gambar bitmap dengan perangkat Luna. Ya, nah ini sudah mulai saya lebih khusus. Ya, apa yang mau saya bahas di sini? Ya, kenapa logo CorelDRAW tidak saya sampaikan di sini? Karena sudah mengarah kepada pembahasan software yang akan kita gunakan, yaitu program Photoshop. Ya. Oke, jadi yang akan nanti kita pelajari di pelajaran ini, kita akan mengenal tentang perangkat-perangkat atau bagian-bagian yang terdapat dalam program Photoshop ini. Ya, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya, nah, perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster Photoshop. Pengertiannya adalah program yang dirilis oleh perusahaan Adobe yang berfungsi untuk mengolah gambar berbasis bitmap. Nah, saya mau tanya nih, ya, oke, kira-kira di antara kalian, ya, fungsi dari Photoshop itu apakah hanya mengolah gambar saja, ataukah apa namanya memperbaiki, atau apakah ada yang lain fungsinya? Saya berharap di antara kalian ada yang bisa bantu Bapak untuk mendefinisikan atau untuk lebih mengetahui apa sih Photoshop itu. Mungkin anak-anak sekalian ada yang bisa bantu Bapak untuk fungsi-fungsinya apa saja sih? Oke, ada yang bisa bantu Bapak untuk jawab? Untuk ganteng Pak.
untuk jadi ganteng. Waduh, ini udah level editing lagi nih. Saya Pak, Ya, buat ngerubah background belakang Pak, biar bisa buat merubah background belakang. Nah ini saya untuk level-level kelas 10 ini penting nih. Kenapa? Kadang-kadang misalkan kita foto ya, ternyata yang kita foto itu backgroundnya misalkan berwarna biru. Tetapi sekolah kadang-kadang kan suka minta misalkan ngurus KJP, ya otomatis misalkan minta foto kan. Nah sedangkan yang dibutuhkan adalah fotonya berwarna merah backgroundnya. Nah saya berharap ketika kalian mempelajari Photoshop ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kalian. Berarti kan gini, ini kan akan mempermudah kalian. Harusnya kalian memoto kembali, ya itu kan berarti kan butuh proses waktu. Tempatnya juga harus bagus, bagaimana? Nah, salah satu dari fungsi Photoshop adalah merubah background, ya. Nah, ini karena kan tingkatan pengenalan ya untuk kelas 10 ya. Jadi itu bisa digunakan untuk menggunakan Photoshop. Ya, itu sudah ketahuan itu manfaatnya. Ya Daniel ya, mungkin Daniel udah coba kali ya sebelumnya. Sudah Pak. Oh iya baik, berarti Daniel sudah sebelum bertanya sudah mencoba. Saya juga udah Pak. Yang lain? Cuman nggak mau ganteng Pak, belum bisa. Itu gaya Putu. Iya, Putu emang begitu orangnya ya. Ya mungkin ini yang cantik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Anima, Anina, ada yang mau ditanyakan? Menambahkan Pak, Ya. Fungsi dari Photoshop mungkin untuk memperbaiki, memperindah, dan memanipulasi gambar. Ya, oke itu lebih lengkap ya. Oke lebih lengkap ya. Jadi memang fungsinya lebih luas. Ya nanti ada sub bahasan lagi yang akan kita bahas. Berarti tadi nanti yang akan saya kandung pertanyaan dari Aang tentang spesifikasi komputer dan fungsi daripada Photoshop itu sendiri. Oke, terima kasih Anina ya atas jawabannya. Oke, saya lanjut kepada materi selanjutnya. Oke, nah sekarang yang kita definisikan karena kita mempelajari tentang Photoshop, berarti kita mengelola gambar yang sudah spesifik, artinya hanya mengelola gambar bitmap, ya. Jadi untuk yang lain apakah bisa? Bisa, ya seperti vektor bisa juga dikelola, tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena sifatnya Photoshop benar-benar khusus untuk menggunakan atau mengolah gambar berbasis bitmap. Jadi itu hanya sekedar saja ketika misalkan digunakan untuk mengolah gambar vektor ya. Jadi definisi dari bitmap adalah objek gambar yang dibentuk dengan raster, pixel, titik koordinat. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk satu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Artinya seperti ini. Jadi gambar yang sudah kita buat. Jadi di Photoshop itu kan memiliki resolusi. Jadi resolusi itu yang membentuk dari sebuah gambar yang terdiri dari titik-titik. Jadi kalau resolusinya lebih tinggi, maka gambar itu akan semakin bagus. Jadi semakin rapat. Ya, jadi semakin rapat. Nah, ketika diperbesar dengan dengan kondisi tertentu, memang memiliki batas-batasnya ya. Jadi itu harus disesuaikan dengan pixel atau resolusi yang kita buat. Untuk ukuran berapa kita membuat gambar ini? Ya, kita sesuaikan. Ya. Oke, itu adalah definisi daripada gambar bitmap. Oke, kemudian ada gak sih ciri-cirinya gambar bitmap itu seperti apa? Jadi ciri-cirinya ada, ya. Ciri-cirinya adalah satu, gambar bitmap tersusun dari kumpulan titik-titik atau pixel yang memiliki warna pada masing-masing pixelnya. Artinya, jadi setiap gambar yang terbentuk, ya,
yang misalkan gambar itu berwarna merah, artinya titik-titik gambar itu mewakili dari warna merah. Bagaimana kalau misalkan dalam satu gambar itu lebih dari satu warna? Ya, jadi masing-masing mewakili daripada warna di gambar tersebut. Ya, oke. Kemudian yang kedua, apabila kita memperbesar tampilan dari gambar bitmap, maka gambar tersebut akan terlihat pecah seperti tadi pada gambar ini, ya. Kalau kita perbesar maka akan pecah. Nah, tetapi kita harus memahami juga, ya, bagaimana supaya gambar itu tidak pecah. Kita harus mengetahui fungsinya. Gambar ini mau dibuat apa, besarannya berapa. Nah, dari situ baru kita akan berpikir resolusi yang dibutuhkannya berapa. Nah, itu yang saya maksud adalah berarti kita memahami nih. Kita akan membuat sebuah gambar itu buat apa, ukuran berapa. Kita akan memahami, oh berarti ukurannya sekian. Saya berarti harus menggunakan resolusi sekian supaya tidak pecah. Ya, jadi maksud saya seperti itu. Ya, itu salah satu ciri daripada gambar bitmap. Kemudian yang ketiga, memiliki gradasi warna yang lebih nyata dan luas. Artinya jadi warna ini ya bergantung kepada hasil daripada gambar tersebut. Jadi menyesuaikan. Oke, kemudian yang keempat adalah gambar bitmap ukurannya lebih besar daripada gambar vektor, ya. Jadi kalau misalkan nih kalian membuat gambar dengan ukuran yang sama. Ya, contohnya misalkan kita membuat ukuran A3 dah, ya, A3, katakanlah dengan menggunakan program Photoshop berukuran misalkan 20 mega, misalkan ya, 20 mega. Kemudian dengan menggunakan Corel Draw, ya, yang berbasis vektor, dia ukurannya lebih kecil. Jadi bisa saja 15 atau 10. Ya, tetapi maksud saya untuk lebih memahaminya, makanya kita harus memahami dulu nih, kita mau buat gambar itu untuk apa dan ukurannya berapa, agar kita tidak salah dalam menerapkan pembuatan gambar yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu artinya berarti kalian bisa memahami dari mulai mempersiapkan gambar, ukuran gambar, terus resolusi gambar, itu kalian benar-benar pahami betul. Ya, jadi tidak salah. Oh, saya mau diperbesar nih. Ukuran sekian kok pecah, itu tidak ada kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena memang kalian sudah memahami betul tujuan pembuatan gambar itu untuk apa? Satu. Yang kedua, ukurannya berapa? Sudah. Nah, dari situ kalian tinggal menentukan daripada resolusi yang akan kalian buat. Ya, oke. Kemudian ciri yang nomor 5, semakin besar resolusi dari gambar bitmap, maka kualitas gambar akan semakin baik. Ya, jadi semakin banyak resolusinya atau titik-titiknya, maka gambar itu akan terlihat halus, menarik, lebih tertata. Ya, semakin baik. Tetapi kekurangannya adalah memiliki ukuran yang lebih besar. Ya, itu adalah 5 daripada ciri-ciri gambar Photoshop. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis gambar bitmap. Yang pertama adalah line art. Line art adalah sebuah gambar yang terdiri dari 2 warna hitam dan putih. Terkadang warna ini yang sering disebut bitmap karena komputer hanya mengenali menggunakan 1 bit, hitam dan putih untuk mendefinisikan masing-masing. Artinya, di jenis gambar berjenis line art ini hanya terdiri dari 2 warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Nah, sekarang dari line art ini, saya mau tanya nih ke kalian. Ya, kira-kira kalian bisa memberikan contoh lain nggak? Gambar apa yang termasuk dalam gambar line art yang terdiri dari 2 gambar? Ayo, gambar apa saja? Apakah ada yang bisa bantu Bapak untuk memberikan contoh yang lain?
Siluet Pak, siluet masuk nggak Pak? Siluet, ya. Di antaranya adalah siluet ya. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Am ya jawabannya ya. Mantap benar. Oke, mungkin Ade bisa menambahkan atau membantu Bapak? Apa ya Pak ya? Ya. Ya. Kayak apa kayaknya Pak? Yang ada di komik mungkin itu Pak. Nah, maksud saya begitu. Ya. Jadi kalau misalkan nih, kalau kalian masih ingat, kalian kan koran pos kota. Putus suka lihat koran pos kota kan nih? Nah, di sana ada lembar gambar kan? Nah, itu banyak tuh. Ada beberapa, misalkan gambar-gambar yang cerita-cerita dari apa namanya doyok. Doyok itu kan, coba saya tanya deh, apakah anak-anakku sekalian pernah melihat lembar cerita di koran pos kota? Saya tanya dulu. Paling saya suka baca bekas orang tua Pak. Orang tua ya? Iya. Ya, yang suka baca pos kota kan bapak gitu kan. Saya paling bekasnya gitu Pak, suka lihat-lihat aja gitu. Kemarin kan Asmi bawa juga koran kayak gitu ke sekolah waktu itu PTN. Bukan, itu mah majalah itu mah. Ini mah majalah itu. Majalah itu. Ya, majalah Aneka yang tahun 98 kalau tidak salah Azmi mah itu. Majalah Bobo. Majalah Bobo. Nah, itu dia. Ya, oke ya. Jadi ya, yang terus apa? Tidak Pak, si Adek ketawa-ketawa tuh Pak, kita lihat. Oh iya. Bohong bilang majalah Bobo Pak, dia bohong Pak. Adek Bukan ketawa majalah nanti. Bobo Pak, saya tahu Pak, tapi saya nggak berani bilang Pak. Ya, jadi seperti contohnya selain tadi gambar yang tadi, kalau misalkan kalian suka melihat lembar gambar atau lembar cerita gambar di koran pos kota, kalian di situ mungkin ada lihat cerita tentang doyok, ya, Ali Oncom, Uca, itu kan sebenarnya gambar-gambar line art semua. Karikatur ya Pak ya? Ya, modelnya seperti itu, tapi terdiri daripada dua gambar. Dua warna. Ya. Cuma warna Dua warna ya, hanya hitam dan putih. Nah, mohon maaf tadi yang maksud siluet itu masih ada percampuran, ada warna-warna lain. Jadi masih belum masuk ya, tetapi yang disampaikan yang lain itu adalah benar. Ya. Oke, itu adalah contoh daripada gambar line up. Oke, kita langsung lanjutkan lagi. Yang kedua adalah grayscale, yaitu gambar yang terdiri dari 256 warna abu-abu 8 bit. Ya, jadi unsur pembentukan gambar ini hanya terdiri daripada 256 warna. Ya, jadi akhirnya yang muncul adalah warna abu-abu. Ya, oke. Kemudian yang nomor 3 adalah full color image. Ya, aduh kelihatannya seger kan nih anak-anakku sekalian? Segar Pak. Seger ya. Segar banget Pak. Iya. Waduh, mantap ini Pak. Iya. Kayak yang di depan rumah saya itu Pak, jualan jus ini Pak. Sekarang juga ada Pak ini. Langsung ngidam saya Pak. Ya. Kalau gitu nanti boleh nih kita bisa bikin ini apa namanya desain gambarnya, ya. Nah kalian kan paham tuh cara ngedesain gambar-gambar untuk bikin orang dagangan tuh. Nah itu sebenarnya motivasi buat kalian juga tuh. Ya minimal bikin banner. Ya misalkan di tempatnya Aam, ya di depannya tuh ada tukang jus. Nah dia nggak bikin banner tuh. Aam bisa aja tawarin, Pak bisa nggak saya bikinin banner Pak, bikin yang bagus biar orang pada beli ke sini Pak. Ya, nah itu baru tuh didesain Jadi gambarnya diambil dari gambar-gambar yang full color, biar warnanya itu menarik, biar warna segernya itu benar-benar muncul. Ya, nah itu peluang nggak tuh? Ya Pak, betul. Ya, tapi kalau minta gratis Pak gimana Pak? Wah, nanti minta gratis. Untuk sementara nggak apa-apa. Kita kadang-kadang memang belajar Pak ya.
Iya, Iya Pak. begitu. Ya, Ya, namanya orang kita masih belajar. supaya ilmu kita bermanfaat ya Pak ya. Ya, betul, betul. Oke, ya, oke seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah file-file yang terdapat dalam Photoshop, yaitu PSD, ya, jadi file aslinya, ya. Kemudian yang kedua adalah file JPG. Kemudian yang ketiga adalah file PNG. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya file-filenya? Selain ini ada lagi? Udah Pak. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut. Oke, tadi ada pertanyaan dari Am. Apa sih yang dibutuhkan spesifikasinya? Nah, yang pertama adalah, misalkan spek minimumnya adalah Pentium 4. Ya, itu minimum, artinya bisa digunakan tapi tidak maksimal. Ya, kemudian ada hardware yang sifatnya maksimum. Ya, hardware-nya seperti ini. Ya, supaya kalian menggunakan ini, kalian bisa dengan baik mengoperasikannya, jadi tidak lambat, tidak lelet, tidak lama. Itu yang dimaksud dengan spesifikasi maksimum. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kemudian ini adalah bagian-bagian dari Photoshop. Seperti ini ya. Oke. Jadi, nah ini juga ada tool-tools yang digunakannya. Ini yang terdapat tools dalam Photoshop. Ya, ada Marquee Tool, Off Tool, Lasso Tool, ini banyak. Nah, ini akan kalian pahami ketika kalian belajar. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah, proses pembuatan logo PLN. Nah, maksud saya, untuk melatih kalian, ya, kalian bisa melatih penggunaan tools ini atau Photoshop ini. Kalian diminta untuk mencoba membuat sebuah logo. Tetapi logo itu sebenarnya kalian bisa mencontoh dari apa yang Bapak sudah buat. Ya, jadi Bapak sudah membuatkan videonya. Ya, nanti ini akan ini tugas kalian ya di LKPD. Ya, saya sudah share di LKPD-nya. Ya, tolong kalian lihat cara-cara proses pembuatan logo PLN ini. Ya, yang pertama apa saja tools yang digunakannya, kemudian langkah-langkahnya apa saja, ya kalian bisa isi nanti di LKPD-nya. Ya, kalau misalkan sudah selesai, kalian kirim di Classroom, nanti saya akan cek. Ya, oke, jadi seperti ini. Nah, ini logonya ya. Kenapa saya buatkan logo ini? Karena logo ini logo yang umum kita sering kita lihat. Ya, di dalam pun sudah ada. Ya. Oke. Maaf, terdengar suaranya? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Dengar Ya, Pak. jadi seperti itu ya. Jadi kenapa saya buatkan logo PLN? Karena logo itu kita harus tidak buat, tetapi sudah ada di dalam Photoshop itu sendiri. Nah, saya berharap kalian tolong diskusikan ya. Tolong diskusikan. Yang tadi saya bagi kelompok Aam, Daniel, Ricky itu kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua Hasan, Ade, dan Asmi. Kelompok ketiga adalah Hikmah, Anina, Yandrikus, dan Putu. Oke, saya tunggu. Saya kasih break waktu dulu ya. Saya tunggu sampai dengan 30 menit. Ya, nanti hasil diskusinya tolong kalian presentasikan masing-masing kelompok. Ya, sampai di sini paham anak-anak sekalian? Paham Pak. Ya, oke. Paham, Pak, cuma koneksi internet saya putus-putus, Pak. Waduh, ini coba dicek itu apakah sudah ini kuotanya atau bagaimana nih? Dihack sama Putu, Pak. Ya. Tembak sama Putu, Pak. Jadi putus-putus. Ya, jadi kan ini kita kerja kelompok nih. Tolong Hasan dibantu ini yang teman-teman satu kelompok ya. Tolong dibantu. Ya, saya kembalikan aja internetnya Pak. Kasihan Pak. Ya. Oke, Itu saya tutup dulu. Ya, Nanti saya akan stand di sini. Ya, saya akan minta apakah kalian sudah. Saya berikan waktu 30 menit dari sekarang. baik Pak. Ya, silakan. Baik Pak. Baik.
Teman-teman, itu Oke, Daniel sudah semua? apa ya? Daniel kok nggak itu. Ya, Sudah? lagi bobo tuh. Ini ngerjainnya serius apa enggak nih? Ya karena kita kan Ih, Daniel ketiduran. Pak, Ya. Daniel tidur, Pak. Daniel tidur. hanya gitu ya. Iya. Ini Saya apa namanya? Saya perhatikan dari tadi. Ya. Sudah begadang sama saya tadi malam Pak, main PUBG Ya. Pak. Kirain itu Ya tetap ya. jaringannya, Tetap nanti kirain itu tolong jaringannya dibantu gitu. ya. Nanti yang rumahnya dekat, tolong dihubungi kedua orang tuanya. Mungkin Daniel terlalu malam tidurnya. Ya. Iya, Pak. PUBG sama saya. Ya, oke. Ya. Saya berharap kalian bisa interaktif dalam diskusi tadi. Oke, mungkin ada yang saya minta tolong di antara kalian yang mau mempresentasikan dari kelompok kalian. Ya, siapa? Ayo, dari kelompok siapa? Iya, internetnya putus-putus, Bapak. Ya, aduh. Oke, mungkin dari satu kelompok dari Hasan, kan ada yang lain. Ya, kami persilakan. Ayo. Atau kirim ke hasilnya, kirim ke Bapak aja, nanti Bapak yang buka, Pak. Ya, tapi saya juga kan pengen tahu nih. Pengen tahu, ya. Pengen tahu daripada apa namanya untuk LKPD itu. Ya, kan di LKPD itu ada penilaian soal yang sifatnya pengetahuan, ya, itu nanti kalau sudah selesai, saya sudah berikan linknya, nanti langsung dikirim ke Classroom, ya. Itu 5 soal pilihan ganda, ya, itu sudah otomatis. Kemudian yang 5 itu untuk keterampilan, ya. Nanti tolong kalian isikan. Oke, saya berharap ada yang mau menyimpulkan dari Pak Azmi. Dari Azmi mungkin mau menyimpulkan. Baik Pak. Jadi Photoshop itu bisa digunakan untuk mengedit foto, memanipulasi foto, dan juga bisa untuk membuat desain grafis begitu Pak. Ya, ya, betul sekali. Terima kasih. Ya, itu salah satu kesimpulan daripada penggunaan Photoshop. Ya, jadi dari Saya situ. Pak. Ya, ada tambahan? Simpulkan, Pak. Saya simpulkan, Pak. Ya, Ya. silakan. Iya. Kemudian ciri-ciri bitmap itu tersusun dari titik pixel yang memiliki warna pada masing-masing pixelnya, Pak. Kemudian jenis-jenis dari gambar bitmap itu ada light up, Pak. Ya, Kemudian ada juga jenis gambar bitmap graphical, ya, juga full color, Pak. ya. Itu, Pak. Baik. Terima kasih, itu lengkap sekali ya. Yang disampaikan Hasan itu lebih lengkap ya. Terima kasih Hasan. Mungkin ada poin tambahan buat Hasan ya. Azmi juga sama. Oke, kemudian ada satu kelompok lagi yang bisa menyampaikan. Itu Putu, Pak, menyampaikan, Pak. Ya. Kelompok Ade nih, Pak Ade mungkin menyampaikan. Daniel bangun. Pak Daniel, Pak. Ya. Ya mungkin ini Pak tadi Photoshop itu instalasi Photoshop harus sesuai dengan spesifikasi tadi yang Bapak sampaikan Pentium 4 ya Pak, standar Ya, minimal ya. betul. Jadi instalasinya harus sesuai dengan sesuai spesifikasi komputer ya Pak. Kalau misalkan di bawah Pentium 4 berarti tidak kuat ya Pak ya untuk mengelola desain gambar dan lain-lain ya Pak. Pak Bu Heri Iya, koneknya putus, bener aja deh, bener aja itu. Banyak AFK. Iya. Padahal Koneknya putus-putus. Bapak, AFK lagi pusreng AFK. Pak, Putus-putus. Bapak. Kenapa tuh? Putus itu yang hack itu Putu nggak kerjanya hack melulu nih. Iya. Nggak bisa kalau jarak jauh Pak. Kalau tetangga mah bisa Pak.
Saya juga ini putus-putus terus ini. Ya, Pak Guru kemana Pak Guru? mic-nya Pak, mic. Tadi kata Pak Guru disimpulkan ya? Ya, San, kesimpulan San tadi itu. Kesimpulan gitu ya. Tapi kita nunggu Pak Guru atau gimana? Kita main game aja itu. Kalau mau itu nge-WA Pak Guru saya gak berani deh. Iya biasanya nggak ada kade sama kutu main game kalau gurunya nggak ada. Iya. Gak berani, takut dibilang gak sopan. Terima kasih atas partisipasi kalian ya yang aktif. Saya ucapkan terima kasih. Jadi sebelum kita tutup, oke, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tam.